Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya mau eksperimen ya, sedikit eksperimen, sekalian review untuk Astronom Pool dengan versi yang kemarin sempat banyak trouble ya, banyak masalah di versi 3.1.1. Apakah ada perbedaan dengan versi yang 2.1.1 ya, yang versi sebelumnya? Oke, baik. Sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel ini biar tambah semangat buat bikin kontennya. Terus nanti kalau ada yang mau tanya segala macam, kalian bisa juga untuk join di WA grup saya ya. Link nanti saya sertakan di deskripsi. Jadi kalian bisa di situ membahas tentang mining Midas ini ya. Jadi ini kita langsung aja ya, eksperimen dulu. Jadi hasil akhirnya akan gimana gitu ya. Jadi apakah log yang terakhir itu uh, berkurang? Kalau yang di versi 2.1.1 dulu kan, kalau misalkan kita listrik mati atau koneksi hilang pada sebelum ini ya, sebelum ini kan log per 7, ini anggaplah 17.05, dan sekarang di sini dia 19.02 ya. Jadi 5 menit atau beberapa menit terakhir sebelum log dia disconnect internetnya, dia maka hasil yang didapat juga cuma beberapa menit setelah disconnect itu. Jadi setelah disconnect, misalkan ini tinggal 3 menit, berarti ya waktu yang didapat 3 menit itu yang didapat dari miningnya ya, untuk versi yang sebelumnya. Tapi dengan versi yang sekarang apakah sama atau enggak, nanti kita buktikan ya. Jadi kita tahu perbedaannya antara pool yang sebelumnya sama pool yang sekarang gitu. Oke, jadi ini miningnya, jadi pool pakai Astronom ya, versi 3.1.1. Ini versinya yang 3.1.1 ya. Kalau yang di sebelumnya gini Pak, yang tadi saya bilang, dia pasti kita ada kekhawatiran untuk kalau terjadi disconnect atau mungkin mati listrik atau apa gitu ya pada saat sebelum poolnya lock ya, dapat koinnya per 2 jam itu. Tapi kalau sekarang ini nanti kita coba buktikan apakah sama atau enggak. Jadi sekalian saya review Astronom Poolnya ini ya. Untuk yang biasanya nggak bisa langsung connect semua. Kalau yang versi 21 dia otomatis kayak terdeteksi semua di sini. Oke ya, terus untuk performance untuk mungkin ada yang bilang atau ada yang pernah berpikir juga, kalau device sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan itu apakah performance-nya akan dia menurun atau enggak gitu ya. Jadi
Yang saya rasakan dari yang sudah lama sama yang baru kemarin itu sebenarnya sama aja ya, mau 1 bulan 2 bulan itu atau 5 bulan atau berapa itu performanya sama aja, karena di sini juga naik turun juga gitu loh. Jadi kalau ada yang beli second takut performance-nya turun, sebenarnya nggak juga ya. Dari ini emang 96 sebenarnya emang relatif seperti ini ya. Jadi di sini pun dia naik turun. Nah, ini ada habis 96 terus 99 macam gitu ya. Jadi nggak ada masalah saya kira untuk apa namanya, untuk mau beli second atau enggak. Cuman yang beli, kalau kalian mau beli second, untuk dipastikan dari penjualnya ini device-nya udah di remove ya dari sini ya, dari poolnya, dari akun sebelumnya ya, dari akun sebelumnya yang jual harus di remove dulu. Bilang, bang tolong ini di remove dulu ya device-nya, biar nanti kalau posisi mau diregis di akun baru kalian, dia bisa langsung terregistrasi. Jadi nanti ada kendalanya di situ, jadi tertulisnya device ini udah terdaftar di akun lain lah, intinya gitu. Nah terus untuk performance sudah ya, tapi kalau mau bahas hash rate-nya di sini kayaknya sih ini cuman tulis-tulisan aja lah, nggak usah diperhatikan di situnya juga. Terus nanti sekalian pakai yang di YZPIC ya, yang di YZPIC juga minta sekalian dihapus, jangan lupa kalau yang beli second ya. Jadi dihapus kalian, biar kalian mau pakai YZPIC di kemudian hari juga kalian bisa langsung registrasi, jadi nggak ada kendala lagi. Takutnya ada kendala, jadi yang beli second entah itu lewat link Tokopedia atau apa, itu nanti kalian harus minta di remove dulu dari situ, karena tadi juga ada di grup juga ada yang seperti itu. Jadi lebih baik ditanyakan dulu apa udah di remove atau belum. Oke ya teman-teman, di sini ada yang disconnect satu nih ya, nanti habis lock itu nanti saya akan restart ya, apa cabut terus dipasang lagi untuk portnya, port USB-nya. Oke ya, ini di sini udah 19.07 ya, harusnya udah masuk, karena ini di sini 19.05. Nah ini udah masuk bener. Oke, kita refresh dulu, bener udah masuk. Nah oke ya teman-teman, di sini tanggal 14 bulan 6 ya 2022 di jam 19.05 ya kan. Jadi lognya masuk, dan di sini ini nggak ada penurunan ya, hampir ini nggak ada lah, kita anggap nggak ada. Nah kalau ini penurunan emang fluktuatif ya, jadi nggak tentu seberapa koin yang kita dapat. Cuman di sini relatif nggak ada penurunan, padahal tadi di apa namanya, nah di menit-menit ini kita ada disconnect di sini kan, saya disconnectkan semua di sini. Kalau semua itu biasanya kalau yang di versi sebelumnya itu apa namanya, yang didapat ya cuma berapa menit setelahnya disconnect ini gitu loh, nggak bisa ke save. Tapi kalau dengan yang versi 31 ini dia langsung ke save, jadi kita nggak perlu khawatir untuk taruhlah kita mau tinggal kemana gitu ya, kita nggak ngecek, tahu-tahu disconnect sebelumnya. Karena di versi 21 tuh sering banget dia di disconnectnya tuh hampir mendekati di jam-jam lock ini. Mungkin yang udah sering ngerasain ya, itu hampir ya, misalkan di 19.05 nih, dari udah kurang 10 menit terakhir atau berapa itu dia disconnect. Nah hasil yang di sini kalau yang versi 21 itu kecil banget di sini. Dengan versi yang 31 ini nih lebih kita lebih nyaman untuk masalah disconnect ya, meskipun disconnectnya semua disconnect kayak gini, tetap dia nge-save. Itu ada keunggulannya di versi yang 31. Tapi kalau untuk kelemahannya tadi ya, di kelemahannya kayak gini, dia dari 20 device dia cuman apa namanya, bisa di ya kayak gini, kadang connect semua bisa itu, tapi lebih sering ke ada salah satu yang dia belum connect, sampai saya tunggu lama pun dia nggak connect ya, jadi lama.
Oke, nanti habis ini saya coba untuk cabut dulu ya teman-teman, untuk kita cabut dulu semua dari portnya lagi untuk bukan membuktikan ya, intinya bener apa enggak lah, kayak gitu. Caranya sih biasanya saya kayak gitu yuk. Kita cabut, oke, kita pasang lagi. Nah, itu nanti dia biasanya langsung normal kembali ya dari versi yang ini. Jadi kalau dulu tuh langsung connect semua, kalau ini enggak, dia ada yang tertinggal gitu. Kadang dia butuh 1 sampai 2 kali baru dia connect semua gitu. Herannya di situ. Cuman kalau punya teman-teman mungkin normal ya alhamdulillah. Jadi nggak ada apa namanya, kalau nggak ada kendala kayak gitu. Cuman yang dipunya saya semuanya rata-rata kayak gitu ya. Nah kayak gini terus dia disconnect dulu, dia terus connect lagi gitu. Kita tunggu ya. Oke, sambil nunggu ini apa namanya, disclaimer dulu ya juga. Seperti biasa, ini saya juga bikin video kayak gini bukan untuk mempengaruhi kalian untuk beli, dan saya juga bukan dari marketing Midasnya sendiri ya. Jadi kalian kalau mau beli juga silahkan, enggak juga silahkan lah. Ini sekedar coba konten aja buat saling sharing untuk teman-teman yang sudah dahulu dengan Midas, meaning dengan Midas ini gitu. Nah ini ya teman-teman, di sini kita cek dulu ya di sini. Nah ini dia rubah ya. Oke, kita cek. Nah ini baru dia connect semuanya. Jadi kita cabut dari portnya, dia baru normal. Itu sering banget ya setelah biasanya kalau habis komputer saya restart tuh kayak gitu. Jadi nggak langsung dia connect semua, tapi tertinggal 1 atau 2 gitu. Tapi rata-rata saya seringnya sih satu device itu nggak connect. Dan kalau itu misalkan disconnect, kita feelingnya mungkin wah ini device-nya yang serial number ini gitu ya, itu kita enggak. Jadi dia berubah-ubah, kadang di yang sini, kadang di yang device yang ini gitu loh. Jadi nggak tahu emang dari poolnya atau gimana, tapi setelah dengan pakai full versi yang versi 31, kendala yang saya alami seperti itu. Tapi nggak ada masalah untuk kayak gitu ya, cuman kita antisipasinya kayak gitu aja, cara solusinya lah, bukan antisipasi. Nah ini udah connect semua ya, dari ke-20-nya udah connect semua. Oke. Jadi untuk eksperimen kali ini sebenarnya cuma untuk ngebuktiin ya, karena kemarin juga ada teman juga yang bilang takut kalau pas disconnect dia nggak nge-save. Tapi ternyata kalau yang sekarang tuh dia langsung nge-save sendiri. Jadi lebih enak pool yang sekarang ini. Emang di awal update-nya emang dia banyak kendala, tapi setelah itu saya anggap ini lebih baik ya daripada full yang daripada versi yang 211 itu. Ini versinya saya kira lebih bagus daripada yang versi itu. Kalau EZPIC saya nggak main di EZPIC, jadi saya nggak ngerti apa di sana ada kendala sama apa nggak ngerti ya. Cuman yang saya tahu nih, kita bahasnya di Astronom Pool dulu. Besok mungkin ke depan saya akan coba untuk nge-review di EZPIC ya. Kita akan coba eksperimen untuk pakai EZPIC beberapa hari, kayak gimana nanti saya update untuk videonya. Jadi ini sekedar sharing aja nih. Saya biasanya withdraw itu kadang nggak tentu ya, kayak gini 10, 40, 15 kayak gitu, itu saya sesuka hati ya. Kalau mau withdraw gitulah, tapi rata-rata dia biasanya per 40 atau 20 gitu. Jadi nggak tentu saya withdrawnya berapa. Cuman ini saya withdraw, saya kumpulin di akun toko kripto saya, jadi nggak perlu saya langsung withdraw ke rupiahnya. Jadi di toko kripto nanti statusnya BUSD ya. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Sekedar sharing aja nih ya, pengalaman untuk pakai versi yang 311.
Semoga bermanfaat buat kalian-kalian yang pada mining ya, jadi nggak perlu khawatir lagi untuk masalah disconnect seperti itu. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.